Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Ustazah Sri Purwaningsih dari SDIT Nurul Ilmi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sobat Cerdas, di sini kita akan lihat terdapat dua gambar ekspresi manusia ketika mereka sedang berbicara. Ini dan ini. Mengapa yang satu tampak senang, sedangkan gambar lainnya tidak senang? Semua itu karena pemakaian kalimat efektif dan tidak efektif. Untuk lebih memahami kalimat efektif, mari kita lihat video berikut. Kalimat efektif terdapat di tema 2 persatuan dan perbedaan serta subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Perhatikan gambar berikut. Seorang wanita berteriak pada anak kecil yang sedang naik tangga. "Jangan naik ke atas, Nak." Apakah kalimat tersebut termasuk kalimat efektif? Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. 2. Menuliskan kalimat efektif dengan susunan yang beraturan. 3. Menampilkan kalimat efektif hasil perbaikan dari kalimat tidak efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu S. Subjek, B. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai subjek atau S. Hatta diculik. Biasanya predikat adalah merupakan kata kerja. Oleh golongan muda sebagai objek karena golongan muda adalah dikenai suatu pekerjaan. Jadi arti objek adalah kata yang dikenai suatu pekerjaan. Rengas Dengklok merupakan keterangan tempat. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Maksudnya adalah membuat kalimat efektif menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sistematis adalah kalimat yang dibuat secara sederhana, yaitu hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian bisa ditambahkan juga objek atau pelengkap hingga keterangan. Dan kalimat tersebut akan disusun secara sistematis dengan urutan yang tidak memusingkan. Jika tidak ada kalimat dengan tujuan penegasan, subjek dan predikat tetap diletakkan di awal. Yang ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Tidak boros dan bertele-tele ini maksudnya adalah kalimat yang menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Jadi, supaya tidak bertele-tele, kalimat yang disusun harus ringkas agar orang yang membaca mudah menangkap informasi yang disampaikan. Yang keempat adalah tidak ambigu, maksudnya supaya tidak menimbulkan multitafsir atau menimbulkan makna yang berbeda-beda. Ciri-ciri kalimat efektif.
1. Kesepadanan struktur. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Jika dirubah menjadi kalimat efektif, menjadi dia pergi meninggalkan saya. Nah, kata sambung atau konjungsi yang harus dihilangkan supaya menjadi efektif. 2. Kehematan kata. Contohnya ada pada kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif karena para siswa-siswi ini adalah sudah mengandung arti sama-sama banyak. Para banyak, siswa-siswi juga banyak. Jadi paranya dihilangi sehingga menjadi kalimat siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Ada juga contoh berupa sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Seperti yang dicontohkan di awal tadi, ada gambar anak kecil naik tangga, naik ke atas. Nah, naik itu sudah menuju ke atas. Jadi harusnya dirubah, jangan naik nak, atau jangan ke atas nak. Itu yang lebih tepat. Kesejajaran bentuk. Contohnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, ini tidak ada kesejajaran bentuk karena penggunaan awalan yang tidak sama. Membuang pakai me, memilah me, pengolahannya menggunakan pe. Jadi agar efektif, hal itu perlu diubah menjadi yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat, ketegasan makna. Ketegasan makna memang susunan kalimat yang baik adalah terdiri dari SPOK. Tetapi di sini perlu ada ketegasan untuk memaknai sebuah kalimat. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Supaya menjadi lebih efektif, subjeknya dipindah. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini menjadi efektif. 5. Kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini tidak efektif karena tidak logis. Waktu dan tempat kok dipersilakan? Yang dipersilakan kan harusnya Bapak Kepala Sekolah. Nah, oleh sebab itu yang efektif diganti menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila anak-anak ada yang belum paham atau kurang mengerti, silakan bertanya kepada ayah bunda kalian ataupun guru kalian. Pesan Ustazah untuk pencegahan COVID adalah 1. Jaga jarak, 2. Cuci tangan dengan sabun, 3. Memakai masker apabila kalian keluar rumah, 4. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan yang kelima tak kalah penting adalah berdoa. Salam Kukar Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.